Rasa-rasanya ada yang tidak beres dengan sikap dan upaya penindakan hukum yang diambil Komisi Pemberantasan Korupsi akhir-akhir ini. Hal ini karena begitu ramai kasus buron Harun Masiku, kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bahkan kini menjadi politik hukum ketika orang-orang yang ada hubungan dengan pelarian Harun Masiku seperti Hasto Kristianto Sekjen PDIP dan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli ikut ditersangkakan dan dicekal berpergian ke luar negeri. Publik akhirnya mempertanyakan independensi dan integritas KPK sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi di negeri ini. Hal ini karena yang publik ketahui masih ada beberapa buronan dalam kasus tindak pidana khusus korupsi dengan nilai kerugian negara triliunan rupiah, tetapi mengapa perkaranya tidak gempar seperti perkara Harun Masiku? Hal ini mengakibatkan sangat wajar jika publik meragukan integritas unsur pimpinan KPK yang baru saja dilantik. Betapa murahnya nilai lembaga KPK juga angka kerugian negara sebesar 600 juta dijadikan simbol integritas unsur pimpinan KPK yang baru, apalagi dengan niat mengambil hati pendukung Jokowi. Rakyat tidak bodoh sebodoh pikiran unsur pimpinan KPK yang baru. Rakyat Indonesia sudah matang dalam bernegara. Hal-hal menyangkut hukum ya pertanggung jawabnya hukum, dan hal-hal yang penuh dengan amis politik itu urusan para politikus. Ketika unsur pimpinan KPK yang baru mencampur adukan hak ini, yang akan terjadi adalah lembaga KPK tak lebih dari kaki tangan penguasa, kapan saja diperintah untuk menangkap lawan politik pada saat itu juga keluar sprindik. Buron KPK dalam kasus EKTP, Paulus Thanos alias Tian Po Chin yang menyebabkan kerugian negara 2,3 triliun rupiah tidak dikejar secara serius oleh KPK. Apalagi kutipan Kompas.com, Senin tanggal 8 Agustus tahun 2023, juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan, "Kami tidak habis pikir buron KPK dalam kasus EKTP bisa berganti nama, padahal KPK sudah menangkapnya di Thailand." Hal ini pun diungkapkan oleh Deputi Penindakan KPK pada saat itu. Karyoto mengatakan pihaknya bisa menangkap buron KPK Paulus Thanos di Thailand jika saja red notice dari Interpol tidak terlambat keluar. Lalu apakah publik akan percaya ini begitu saja? Tentu tidak. Jika KPK bersikap adil dalam penindakan buronan korupsi, KPK tentu punya data siapa yang menyebabkan Paulus Thanos keluar dari Indonesia. Apakah KPK sudah memeriksa mereka? Apakah KPK sudah melakukan tindakan hukum kepada mereka? Pada waktu penangkapan Paulus Thanos di Thailand, publik tidak tahu bagaimana prosesnya dan apakah informasi ini bisa dipercaya publik belum tentu. Sangat disayangkan jika seorang Harun Masiku, warga Indonesia asli kadet Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, melakukan penyuapan menggunakan uangnya sendiri sebesar 600 juta rupiah untuk menyuap anggota Komisi Pemilihan Umum, tidak merugikan uang negara, tapi pemberitaannya diframing seakan-akan putra asli Indonesia ini korupsi triliunan rupiah. Lalu kalau kita berkata jujur, Paulus Thanos koruptor kakap dalam kasus IKTP menyebabkan kerugian negara 2,3 triliun rupiah, bukan warga negara asli Indonesia, KPK tidak juga menangkap pihak-pihak yang mengurus pelariannya. Adilnya hukum Indonesia itu di mana?